Di antara perbukitan hijau dan danau yang tenang, berdiri sebuah ruang belajar yang lahir dari visi besar tentang masa depan. Di tanah yang sama dengan tempat industri bertumbuh, harapan pun disemai. Inilah Politeknik Sorowako, institusi pendidikan vokasi yang tumbuh bersama industri dan menjadi bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Vale Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Damara. Halo Pak, saya Anet. Saya Anet Pak. Ya, Anet. Kami dari Demen Jondi Pak. Dari datangan kami ke sini, kami ingin mengetahui ada kegiatan apa saja di Politeknik Sorowako ini. Oke, jadi di tahun 1991, Politeknik Sorowako ini awalnya bernama Inko Sumitomo Technical Training Center atau ISTC, biasanya disebut. Gitu. Tapi di tahun 1993 berubah menjadi Akademi Teknik Sorowako. Jadi hingga saat ini PT Vale terus berkomitmen untuk berkontribusi untuk peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Dengan Politeknik ini. Ya, dengan mendirikan Politeknik ini. Dan Yayasan Pendidikan Sorowako sendiri mengelola dari pendidikan usia dini, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu disupport tuh Pak? Support semuanya, kontribusi dari PT Vale. Jadi di tahun 2025 ini, tadi yang bernama Akademi Teknik Sorowako berubah bentuk lagi menjadi Politeknik Sorowako dengan 3 program studi. Jadi tadinya satu kan perawatan perbaikan mesinnya. Kompetensi yang banyak dibutuhkan juga oleh pabrik yaitu bidang pengelasan untuk pembuatan konstruksi pabrik sendiri. Sehingga dibentuklah lagi satu program studi tambahan yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi Logam dengan jenjang pendidikan S1 terapan. Dan selain itu juga ada S1 terapan lagi untuk rekayasa perancangan mekanik. Di sini, pendidikan bukan sekedar ruang kelas. Ia adalah jembatan. Jembatan antara potensi dan peluang. Antara mimpi anak-anak daerah dan kebutuhan dunia industri yang terus bergerak maju. Politeknik Sorowako bukan sekedar nama perguruan tinggi di Sorowako. Ia adalah saksi perjalanan panjang transformasi. Dari kawasan tambang menjadi pusat pembelajaran. Dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia yang unggul. Di setiap langkah saat memasuki gerbang kampus, tersimpan harapan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka datang dengan semangat, dengan tekad untuk belajar, bertumbuh, dan mengambil bagian dalam masa depan. Politeknik Sorowako dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman. Pembelajaran yang menanamkan disiplin, keselamatan kerja, dan integritas sebagai fondasi utama. Kegiatan praktek mahasiswa, jadi setiap mahasiswa itu akan mempraktekkan semua mesin-mesin produksi di sini yang biasanya mereka gunakan untuk membuat komponen atau suku cadang dari mesin, entah itu pembuatan ataupun perbaikan, proses repair maupun proses maintenance-nya sendiri. Untuk alat-alatnya sendiri ini kan banyak Pak alat-alatnya. Yeah. Ini tuh disupport juga dari PT Vale atau ada dari luar? Jadi semua fasilitas mesinnya, bahkan energi listriknya, gedungnya, semuanya kontribusi dari support PT Vale. Terus kegiatan di sini lebih banyak prakteknya atau teorinya? Fasilitas lebih banyak praktek. Lebih banyak Jadi memang 70% waktu kuliah mereka selama mereka kuliah adalah praktek. Karena memang harus langsung terjun ya Pak, langsung belajar, biar langsung paham. Iya. Untuk mahasiswanya Pak rata-rata tuh orang asli Sorowako atau ada pendatang dari luar? Oke, jadi 67% itu adalah Luwu Timur. Ya, Luwu Timur. Ya. Masyarakat sekitar. Masyarakat berarti. sekitar. Jadi anak-anak yang kuliah di sini memang secara umum mereka sebetulnya setelah tamat ingin bekerja di lingkungan PT Vale. Kenapa? Soalnya memang mayoritas anak-anak yang kuliah di sini itu berasal dari daerah yang dekat-dekat sini. Jadi kami amati memang sangat wajar jika mereka juga ingin bekerja di lingkungan PT Vale. Di kampung halamannya Di kampung sendiri. halaman. Kalaupun dalam aktualnya juga banyak dari anak-anak ini yang juga bekerja di daerah lain, misalnya Makassar, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 85% itu bekerja di PT Vale sendiri,
dengan kontraktornya, perusahaan-perusahaan kontraktornya seperti Trakindo, Polpo, Exindo, serta sebagian juga bekerja di perusahaan di selain Vale tadi kayak Pertamina, Aman, kemudian Metso dan lain-lain. Di bengkel-bengkel praktik, percikan cahaya dari logam yang ditempa menjadi simbol ketekunan. Di ruang laboratorium, angka dan rumus berubah menjadi solusi nyata. Di bawah bimbingan para dosen dan praktisi, teori menjelma keterampilan. Inilah pendidikan vokasi yang relevan. Inilah investasi jangka panjang bagi negeri ini. Sebagai bagian dari program TJSL, komitmen PT Vale Indonesia tidak berhenti pada operasional. Ia meluas menjadi dedikasi untuk membangun kapasitas lokal, membuka akses pendidikan, dan menciptakan kesempatan yang setara. Di antara deru mesin dan denting logam yang ditempa, ada langkah yang berjalan mantap. Langkah itu milik Fitri Oktaviani. Ia adalah penerima beasiswa dari PT Vale Indonesia. Ia adalah simbol tekad. Di kampus Politeknik Sorowako, di tanah yang tumbuh bersama industri dan harapan, Fitri berdiri sebagai wajah generasi baru. Generasi yang berani menembus batas. Di banyak tempat, teknik masih dipandang sebagai dunia laki-laki. Perempuan di ruang-ruang itu seringkali menjadi minoritas. Kadang dipertanyakan, kadang diragukan, namun Fitri tidak datang untuk membuktikan bahwa ia bisa seperti siapapun. Ia datang untuk menjadi dirinya sendiri. Untuk mendapatkan beasiswa ini, itu tuh anak-anak yang anak-anak karyawan saja kak atau bebas umum? Kalau di sini itu kak dia banyak beasiswanya. Jadi dari bagian kemahasiswaan tidak hanya mengambil satu beasiswa saja, tapi di sini kita menggunakan itu ada yang namanya beasiswa KIPK, kemudian ada beasiswa baja dari Vale, kemudian ada juga beasiswa Lu Timur. Jadi tidak hanya anak karyawan saja yang bisa mendapatkan, tapi yang lainnya juga bisa. Masyarakat sekitar bisa mendapatkan. Betul sekali. Kalau saya orang tua saya itu kebetulan petani kak. Jadi saya merasa sangat-sangat bangga bisa berkesempatan di sini. Kemudian saya menoreh prestasi yang bisa dikatakan lumayan membanggakan orang tua saya. Pasti orang tua kamu bangga banget. Kami aja yang dengar bangga sama kamu sekarang. Adik-adik yang ingin masuk, pengen tahu tentang politeknik untuk mendapatkan beasiswa dan pengalaman di sini mungkin bisa. Jadi pesan saya untuk seluruh adik-adik atau teman-teman sekalian, jangan melihat umur untuk menempuh pendidikan. Apabila kalian adalah seorang wanita, wanita tidak memiliki batasan untuk menempuh pendidikan. Kejarlah mimpi kalian setinggi mungkin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Bagi Fitri, teknik bukan sekedar jurusan. Ia adalah pilihan sadar. Pilihan untuk melangkah ke ruang yang belum banyak diisi perempuan. Sebagai perempuan di jurusan teknik, Fitri sadar bahwa kehadirannya membawa pesan yang lebih luas. Bahwa kompetensi tidak mengenal gender, bahwa ketangguhan tidak ditentukan oleh stereotip, bahwa ruang industri hari ini membutuhkan keberagaman perspektif untuk terus berkembang. Di Politeknik Sorowako, Fitri tidak berjalan sendiri. Ia bertumbuh dalam ekosistem yang mendorong kolaborasi, integritas, dan profesionalisme. Lingkungan yang tidak hanya membentuk keterampilan teknis, tetapi juga karakter. Dan dari ruang-ruang belajar itu, lahirlah keyakinan baru, bahwa masa depan industri Indonesia akan semakin inklusif, bahwa perempuan dan laki-laki dapat berdiri sejajar, berkontribusi dengan kapasitas terbaik. Berapa lama kamu belajar mesin ini? 1 minggu kak. 1 minggu sampai kamu udah bisa pakai mesin ini? Iya betul, karena kan kami kalau praktik itu ada target 1 minggu itu benda kerjanya harus selesai sampai di sini. Oke, jadi kita betul-betul kerjasama karena kita akan dibentuk kelompok kak untuk pengerjaannya. Biasanya kelompoknya berapa orang? Kalau kelompoknya itu biasanya 5 orang kak, atau enggak 4 orang gitu. Inilah salah satu contohnya. Ini pengerjaan dari benda kerja. Nah, ini dicekam kan kak? Ya, kita dari situ. Iya. Kita dari situ. Dan kita bakal diajarin juga kalau misalnya nanti tuasnya ini kita salah gerakin, catnya bakal muternya bukan searah jarum jam gitu. Dia bisa aja berlawanan. Dan itu hasilnya bakal bikin kasar di benda kerjanya gitu kak. Ini namanya pembubutan. Pembubutan juga? Ya, pembubutan juga. Mahasiswa merancang, desain, dan mendesain mesin yang akan mereka buat sendiri, kemudian membuat komponen-komponen yang menggunakan mesin-mesin industri yang ada di bengkel tadi, dan membuat sebuah karya tulis serta standar
manual prosedur untuk pengoperasiannya. Di sini ada beberapa mesin tepat guna yang bisa digunakan masyarakat untuk pengolahan bahan pertanian maupun perkebunan. Ada juga mobil listrik. Fitri Oktaviani bukan sekedar mahasiswa berprestasi. Ia adalah cerita tentang akses pendidikan yang mengubah arah hidup, tentang beasiswa yang menjelma peluang, tentang keberanian yang menginspirasi. Dan ketika satu perempuan berani melangkah, dunia tidak hanya melihat perubahan, dunia menyaksikan peluang yang terbuka. Dari Sorowako, sebuah cerita tumbuh tentang perempuan, tentang pendidikan, tentang kesempatan yang dijawab dengan prestasi. Kali ini kami mengunjungi PLTA Balengbano, salah satu pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh PT Vale Indonesia. Di sini air mengalir tenang, namun menyimpan potensi energi yang besar. Dari danau-danau purba yang tenang, ia bergerak perlahan, menuruni lembah, menembus bebatuan, lalu berubah menjadi tenaga yang luar biasa. Disinilah berdiri PLTA Balengbano, sebuah mahakarya rekayasa yang memadukan alam dan teknologi dalam satu harmoni. Air tidak pernah tergesa, ia sabar. Namun, ketika diarahkan dengan bijaksana, ia menjadi energi, menjadi daya, menjadi penggerak peradaban. Kali ini kita berada di Balengbano, tepatnya di Suaso Point. Di depan kita ini adalah gambaran umum bagaimana operasional ketiga dam kita, di mana sumber airnya itu asalnya dari Danau Matano. Tahun kapan dibangun ini, Pak? Kalau Larona itu pembangunannya sekitar tahun 1975-76, selesai di 77, dan pertama kali beroperasi itu sekitar 78. Balengbano operasinya sejak 1998 dan yang terakhir KRB 2011. Jadi selain kita memiliki 3 PLTA cascade atau bersusun 3, kita juga memiliki kontur alam yang cascade juga. Jadi danaunya juga cascade. Yang paling atas Matano Lake dengan ketinggian kurang lebih 392 meter di atas permukaan air laut. Terus dari danau Matano ini lewat Sungai Petea itu terhubung ada satu danau lagi, Danau Mahalona. Terus terhubung oleh sungai. Ada danau ketiga, Danau Touti dengan ketinggian kurang lebih sekitar 319 meter di atas permukaan air laut. Nah, Danau Touti inilah yang dibendung. Bendungan pertama namanya Batu Besi Dam, yang kemudian sungainya dialirkan. Jadi ini sungai asli dialirkan melalui kanal sepanjang kurang lebih 7 km dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ya. PLTA Larona. Ada 3 unit. Air buangan dari PLTA Larona digunakan kembali oleh PLTA kedua, di mana tempat kita sekarang berada, Balengbano. Ada 2 unit dan output dari Balengbano ini digunakan lagi oleh PLTA ketiga yang terakhir. Jadi total 360 megawatt selama 24 jam terus-menerus continuous. Sebagian besar energinya dipakai untuk memproduksi nikel di tanur, di furnace, dan ada 10,7 mega yang kita hibahkan untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi biasanya kalau ini kita yang beli listrik dari PLN kan, ini kita yang kasih hibahkan ke PLN. Di balik bendungan yang kokoh, jutaan meter kubik air tertampung dengan tenang. Permukaannya memantulkan langit Sulawesi, seolah menyimpan rahasia tentang kekuatan yang tersembunyi di kedalaman. Kemudian, melalui terowongan dan pipa pesat, air meluncur turun. Kecepatannya meningkat, tekanannya bertambah, dan dalam hitungan detik, aliran alami itu memutar turbin baja raksasa, mengubah gerak menjadi listrik. Di ruang turbin, dentum rendah bergetar seperti napas panjang bumi. Generator berputar menghasilkan energi bersih yang mengalir jauh melampaui dinding pembangkit. Inilah energi yang lahir dari alam, bukan dengan membakar,
tetapi dengan memanfaatkan siklus yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Ini adalah penampakan atau tampilan dari generator PLTA ya. Ini salah satunya. Ini yang ada di Balambano, di mana energi air itu kita konversi dengan menggunakan turbin, di mana tipe turbinnya itu Prancis dengan speed kurang lebih sekitar 214 rpm dengan head atau ketinggian 84,5 meter dengan kapasitas 70 MW. Karena kita ada 2 unit, jadi 2 kali 70 mega dari air kita rubah menjadi energi listrik dan disalurkan untuk digunakan untuk kepentingan pabrik atau smelter kita di proses plant. Sebagai bagian dari sistem energi terintegrasi milik PT Vale Indonesia, PLTA Balambano memainkan peran penting dalam menopang operasional industri nikel di Sorowako. Namun lebih dari sekedar memasok listrik, ia menjadi simbol komitmen terhadap keberlanjutan. Di era ketika dunia berbicara tentang transisi energi, tentang dekarbonisasi, tentang masa depan yang lebih hijau, Balambano telah lebih dahulu mengambil bagian dalam perjalanan itu. Untuk pembangkit kami ada 7, di mana suplai airnya itu dari Danau Matano, Mahalona, dan Toti ditampunglah di Batu Besi Dam untuk membangkitkan 3 generator, dan keluaran dari generator tersebut ditampung lagi di PLTA Balambano ada 2 generator, dan keluaran dari PLTA Balambano itu disalurkan lagi ke PLTA Karebe ada 2, dan semua power itu disalurkan ke ada 4 tanur listrik, furnace 1, 2, 3, 4 dan electric boiler sendiri. Walaupun ini secara otomatis pembangkit kami itu mengikuti fluktuasi beban di furnace. Adapun ini sebenarnya ini adalah RP kami, instrumentasi untuk melihat terkait dengan adanya gempa. Jika ada gempa, kami bisa monitor ini. Ada di Larona, di dam kami, Karebe, dan Balambano. Selainnya itu juga ada di reservoir. Terus jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan untuk ketiga dam kami, jadi kami kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Pemdalu Timur. Ini sistem monitoring kami, fluid warning, jikalau terjadi bencana dam ada kolaps, itu akan memberi signal ke perkampungan di bawah, dengan kami akan memicu ini. PLTA Balambano bukan sekedar infrastruktur. Ia adalah pertemuan antara visi jangka panjang dan tanggung jawab lingkungan. Setiap panel kontrol, setiap sensor, setiap prosedur keselamatan dirancang untuk memastikan bahwa energi dihasilkan dengan efisien, aman, dan berkelanjutan. Karena energi bukan hanya soal daya, ia adalah soal keandalan. Air yang sama mengalir hari ini akan terus mengalir esok. Siklusnya berulang, mengisi dan mengosongkan, memberi dan menerima. Dalam kesederhanaannya, terkandung filosofi keberlanjutan. Biasanya setiap kapan Pak bendungan itu dibuka? Bendungan itu dibuka tergantung level air ya. Jadi kalau level airnya kita memasuki musim hujan, biasanya untuk mengantisipasi supaya daerah hulu tidak kebanjiran, daerah hilir juga nggak kebanjiran, kita atur bukaan airnya. Selain bekerja sama dengan BMKG, BMKG nasional, kita juga alhamdulillah sudah punya sekitar 25 tahun aktual curah hujan yang ada di sini. Jadi untuk memprediksi bagaimana cuaca hujan, jadi yang kita perhitungkan adalah apakah cadangan air yang kita punya ini cukup sepanjang tahun. Karena kalau nggak sepanjang tahun kita musim hujan, nggak sepanjang tahun kita musim kemarau. Nah kalau musim kemarau itu yang kita jaga airnya supaya cukup untuk produksi kita. Untuk pengirimannya nanti listriknya. Alhamdulillah selama Karebe ada airnya cukup, karena memang secara historikal sebelumnya waktu Balambano masih belum selesai, kita masih beroperasi Larona, memang sempat ada tahun 97 itu kita kekurangan air.
Nah, keuntungannya ketika ada Balam Bano dengan KRB, untuk pengaturan airnya kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Balam Bano mengajarkan bahwa kekuatan terbesar seringkali lahir dari sesuatu yang tampak lembut. Alam tidak perlu dilawan. Ia bisa diajak bekerja sama. Dari ruang turbin hingga jaringan transmisi, listrik bergerak tanpa terlihat. Ia menyalakan lampu, menghidupkan mesin, menggerakkan roda produksi. Ia menjadi denyut yang tak kasat mata, namun terasa dalam setiap aktivitas. Dari sini namanya reservoir, jadi area penampungan air, di mana sebelum masuk ke PLTA-nya itu ada log boom. Log boom ini gunanya untuk menyaring sampah-sampah. Oh, yang garis ini Pak ya? Iya, ini yang orange. Di bawahnya ada semacam jaring itu kurang lebih 6 meter, gantung dia. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau penambangan kita nggak bagus di Sorowako, airnya pasti butek. Airnya pasti keruh. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 50 tahun lebih kita beroperasi, kita masih bisa menjaga airnya tetap jernih. Disinilah energi lahir dari kesunyian. Disinilah air menjadi daya. Dan dari aliran yang tak pernah berhenti ini, kita belajar satu hal, bahwa masa depan yang berkelanjutan bukan sekedar wacana. Ia dibangun, dirawat, dan dijaga. Setiap hari, setiap detik, di Balam Bano, air berbicara dalam bahasa energi. Dan kita mendengarnya dalam terang yang menyala. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kami bangga menjadi perusahaan tambang dengan operasi paling rendah karbon di Indonesia. Tiap tahunnya kami menghemat 1 juta ton CO2 ekuivalen karena penggunaan energi ramah lingkungan. Kami memaksimalkan potensi alam di Luwu Timur untuk membangun 3 PLTA. Pada tahun 2030 kami menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 33%. Lebih dari setengah abad di Sorowako, kami tetap merawat Danau Matano dengan sepenuh hati untuk anak cucu kita nanti. Praktik good mining practices dari aspek reklamasi dan rehabilitasi lahan juga kami perhatikan. Vegetasi lokal kami pertahankan dengan total lebih dari 3.000 hektar lahan telah kami kembalikan ke kondisi semula. Lebih dari 10.000 hektar lahan daerah aliran sungai di 13 kabupaten kota juga kami lestarikan. Bersama PT Vale, kita wujudkan pertambangan berkelanjutan berkelas dunia untuk Indonesia. dunia bergerak cepat, industri berubah, persaingan semakin ketat. Bagi Indonesia, sumber daya strategis adalah kedaulatan. Melalui transformasi, kami mengonversi kekayaan alam menjadi kekuatan nyata, menopang energi, pangan, hingga pertahanan. Kami terus beradaptasi, mengembangkan komoditas masa depan melalui operasional yang unggul, terus berinovasi, menjalankan mandat hilirisasi bernilai tambah, membangun talenta terbaik, serta memastikan kestabilan keuangan. Kami menggerakkan ekosistem industri, menjamin ketahanan energi melalui pasokan yang tangguh, mendukung ketahanan pangan lewat integrasi rantai pasok, serta memperkuat kemandirian industri pertahanan melalui hilirisasi mineral kritis. Kami menjalankan pertambangan berkelanjutan dengan standar good mining practice, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan harmoni lingkungan yang berkeadilan sosial. Karena kemakmuran, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan peradaban masa depan bangsa itu harus diperjuangkan. Inilah transformasi untuk kedaulatan, untuk masa depan yang kita bangun sendiri, yang berdampak bagi dunia. Mine ID for Indonesia and the world.
ID Valley Indonesia, with the best local talents. Learn together, transform together. Contributing to nickel downstreaming in Indonesia. And actively contributing towards global energy transition. There's no future without mining. And there will be no mining without thinking about the future. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat pagi. Hari ini kita akan mengeksplor Danau Matano. Ada keseruan apa aja di sana dan hal menarik apa saja? Mari kita lihat. Dengan kedalaman 590 meter, Danau Matano merupakan danau terdalam se-Asia Tenggara dan ke-8 di dunia. Benar sekali. Dengan ketinggian 382 mdpl, Danau Matano ini menjadi sumber air utama milik PT Vale Indonesia, yaitu Larona, Belambano, Karebe. Di antara perbukitan hijau yang membentang dan Danau Matano yang jernih dan tenang, mengalir sebuah sungai yang membawa kehidupan. Sungai itu dikenal sebagai Lawa, artinya yang tak pernah kering. Nama itu bukan sekedar kata, tetapi janji yang terwujud dalam aliran airnya yang abadi. Lawa River Park lahir di sini, di persimpangan alam dan manusia, di mana air, tanah, dan langit bersatu untuk menciptakan panorama yang memikat mata dan menenangkan jiwa. Setiap gelombang kecil di permukaan sungai menjadi cerita kami. Di sini, manusia belajar menunduk pada alam, sambil menemukan cara untuk hidup bersamanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Demara. Halo, saya Wahyu. Mas Wahyu. Selamat datang di Desa Wisata Lawa River Park. Jadi di sini ada apa, Mas? Ada kegiatan dan fasilitas apa di Lawa River Park ini? Kalau untuk fasilitas ada kayak wahana air. Tadi tuh kita lihat ada banana boat. Iya, banana boat dan ada rubber boat dan ke kano bening kayak begitu. Ada kita sediakan juga area camping ground. Ada patung apa itu, Mas? Kepiting ya? Ya, kepiting Kak, itu kepiting. Apa artinya ada patung kepiting di situ? Itu adalah salah satu gambaran Kak. Di sini tuh banyak kepiting yang berbentuk begitu dan bintik-bintik juga. Di lokasi ini ya? Iya, di lokasi ini. Itu namanya kalau di Matan itu bungkang gori. Artinya itu kepiting gori, kepiting bintik-bintik. PT Vale Indonesia telah bekerja bersama masyarakat lokal, membangun dermaga, jalur wisata, dan fasilitas yang menghormati lingkungan. Semua itu bukan sekedar infrastruktur. Mereka adalah gerbang menuju pengalaman yang mengubah cara kita melihat alam. Setiap gemericik air di sungai mengajarkan kesabaran. Air mengalir, tetap konsisten, menembus bebatuan, menyesuaikan diri dengan kontur alam. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak dipaksakan. Dari aliran itu, kita belajar bahwa kekuatan terbesar sering muncul dari kesederhanaan dan ketekunan. PT Vale itu banyak membantu teman-teman di sini, rekan-rekan. Kayak semacam pelatihan rescue, diving. Bisa diving juga berarti di sini? Bisa Kak. Kayak ini fasilitas-fasilitas di sini tuh sebagian besar dari Vale. Semacam itu aula sana
speed dan jembatan. Jadi pengunjung pun bisa camping ya, Mas? Iya, Kak, bisa. Wah, indah sekali pemandangannya. Mas, itu kano ya? Iya, Kak. Itu kano. Bisa naik nanti? Bisa. Wah, boleh. PT Vale Indonesia sebagai mitra pembangunan melihat lebih dari sekedar ekonomi. Mereka melihat kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kelestarian, memberi ruang bagi masyarakat dan alam untuk berkembang berdampingan. Lawa River Park adalah tempat di mana air berbicara dalam bahasa yang universal. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Apa ini dia? Mace. Halo. Bagaimana perjalanannya? Bukannya pertanyaan terbalik. Gimana? Sudah apa aja kalian? Kami sudah main. Waduh. Kami main kano. Terus kami berenang-berenang di sungai. Renang di mana? Itu di sungai. Dingin airnya? Adem. Pasti Pace mau berenang. Oh jangan, nanti air tumpah. Jadi apa pengalaman kalian di Vale? Meskipun di Vale ada pertambangan, tapi itu dilihat dari danaunya. Kalau danaunya kotor berarti pertambangannya gagal. Tapi kalau danaunya bersih, pertambangannya berhasil. Berarti mereka menjaga lingkungan. Mereka menjaga lingkungan. Makanya airnya tuh bening. Pas kita berenang-berenang tadi bening, Pace. Danaunya bersih berarti membuktikan kalau PT Vale sangat menjaga lingkungan di sini di Sorowako. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Boleh menambang tetapi harus menjaga lingkungan. Dan begitu toh? Karena untuk masyarakat juga, untuk kami juga. Iya dong, kan kalau lingkungannya bersih kayak gini kan banyak pohon, kan udaranya juga segar lagi, kan kita sehat ya. Kalian udah ke ini kan? Arboretum. Apa yang kalian dapat di Arboretum? Dulu tuh nggak tahu itu pertambangan, terus sekarang kan jadi hutan. Dan mereka mengembalikan spesies-spesies tanaman langka. Pokoknya jadi tanaman-tanaman yang ada di endemik, semua dikembalikan ada kembali lagi. Apalagi karena ada lahan arboretum itu, sekarang hewan-hewan satwa liar itu udah kembali lagi sekarang. Karena ekosistemnya sudah kembali. Berarti kan semua bisa kalau ada niat. Dan kemauan. Semoga ini menjadi contoh ya, Mas ya, Pak. Yang penting harus selalu menjaga lingkungan, menjaga alamnya. Ambil boleh, tapi harus dikembalikan. Dari tanah kembali ke tanah. Dan inilah contohnya. Manusia kembalinya kemana? Ke tanah. Itu sudah. Jadi, ikuti terus perjalanan kami. The Mind Journey for Indonesia and the world. Dan ketika kami meninggalkan sungai, ketika kita menutup mata dan mengingat aliran air yang abadi itu, kami tahu satu hal. Lawa bukan sekedar taman atau destinasi wisata. Di sini, air berbicara. Kami mendengar. Dan kami belajar. Di tepi Danau Matano, di antara tebing batu kapur yang menjulang, tersembunyi rahasia alam yang sunyi namun memikat. Gua Air. Pintu gua tampak setengah tersembunyi di permukaan danau, menunggu mereka yang berani mendekat. Air jernih memantulkan langit, membingkai mulut gua dengan warna biru dan hijau yang berubah mengikuti cahaya matahari. Setiap riak air adalah bisikan, seolah alam sedang bercerita tentang zaman yang jauh sebelum manusia hadir. Disinilah air dan batu bertemu, menciptakan tarian cahaya dan gelap yang abadi. Setiap air yang menetes dari langit-langit gua adalah saksi bisu perjalanan alam yang tak terhitung. Danau Matano, dengan kedalamannya yang misterius, memberi kehidupan pada gua ini, menyambungkan dunia permukaan dan dunia rahasia di bawahnya. Dan ketika kami meninggalkan mulut gua, air kembali berbisik, menunggu penjelajah berikutnya. Rahasia ini tetap hidup, bersembunyi di antara danau dan batu, selamanya menjadi janji alam bagi mereka yang ingin mendengarkan. Di tepian bumi yang dulu tandus,
Di antara lembah yang sunyi dan tanah yang retak, ada cerita yang tumbuh perlahan. Seperti daun nanas menembus tanah, kami berada di Desa Tabarano. Ini adalah lanskap kebun nanas yang bernapas bersama manusia. Setiap helai daun, setiap butir tanah memperkenalkan kepada kami harapan baru. Nah, sekarang kita sama Bu Gilda dan Pak Gusti. Selamat sore. Sekarang udah sore nih. Waduh. Sore tuh masih terang. Kita sekarang di mana, Bu? Boleh diceritakan sedikit biar teman-teman di rumah juga tahu kita sekarang lagi di mana. Iya. Terima kasih. Ini kita sekarang lagi berada di kebun nanas Pondata Desa Tabarano. Pondata Desa Tabarano. Kalau Pak Gustinya? Iya. Apa? Di sini kegiatannya? Saya di sini sebagai ketua kelompok Pondata sekaligus petani. Tadi tuh kita lihat itu tadi ada nanas wasu ponda. Apa itu wasu ponda? Wasu ponda itu asal kata dari wasu yaitu yang artinya batu. Oke. Kalau ponda itu artinya nanas. Jadi nanas batu dong? Iya, nanas yang tumbuh di atas batu. Oh, saya pikir nanas batu kalau kita gigit, gigit copot langsung nanas batu. Iya. Oke. Ya itu yang Karena mendasari. itu nanas itu biarpun dipotong, dibersihkan, hilang di situ ya, muncul lagi. Dulunya kami menanam nanas ini karena inisiatif dari kepala desa. Awal mulanya program ini kepikiran sampai di sini karena memang itu dulu di sini itu lahan tandus. Apapun ditanam tidak cengkeh tidak berhasil. Jadi waktu jadi hutan ilalang di sini banyak rumput, kebakaran setiap tahun kami habis energi untuk di sini. Kami mulai buka lahan ini tahun 2023 kami buka 2 hektar dulu. Total keseluruhan di sini 5 hektar. Kedepannya nanti akan sudah masuk program 25 hektar. Nah, ini murni organik ya, kita tidak pakai pestisida yang lain. Jadi kita pakai pupuk organik. Nah, nanas di sini ada jenisnya nggak, Pak? Ada 2 jenis ini, Bogor dengan Madu. Kenapa dibilang Bogor? Iya, karena iya Enggak, soalnya kan ini di Sulawesi tiba-tiba ada Bogor. Nah, sekarang bedanya nanas Bogor sama nanas Madu. Nanas Bogor ini dia bentuknya besar. Banyak mengandung air. Nah, itu yang saya suka itu. Karena nanas Madu ini kan dia agak padat, kecil, Tapi manis. Hasilnya itu dijualkah, dibagi ke masyarakat atau bagaimana? Kalau dijual kemana? Ini kan baru belajar berbuah ya, terus permintaan Sudah banyak. Iya. Kami sekali panen ini kan tidak menentu juga. Oke. Dia panennya terus kah? Atau Iya, berapa betul. bulan sekali atau bagaimana? Setiap minggu. Berselingan ya. Iya, selang-seling. Iya. Kelompok taninya ada berapa orang? Ya. Keseluruhan kami di sini yang masuk daftar kelompok tani ada 17 orang. Kalau kami dari kelompok pengolah produk ada 12 orang ya. Kami boleh kenal dengan teman-teman? Boleh. Sebenarnya Mau makan nanas. Oke. alasannya harus kenal teman-teman. Kenal teman dulu. Kita kenalan Jangan sambil terlalu jujur lah. kita kenalan sambil makan nanas. Ayo makan dulu nanas ya. Oke. Ayo, Bu. Oh, dari bawah. Wah, besar sekali. Ini berapa kilo, Pak? Sekitaran 2 lebih lah. 2 lebih? Iya, hampir 3 kilo. Oke, bisa kita bawa pulang ini. Jangan dulu. Di tepian hamparan yang dulu kering dan sunyi, tanah menunggu sentuhan, dan udara menunggu cerita. Dari retakan tanah yang letih, kehidupan perlahan menembus permukaan. Setiap daun nanas menari di angin, membisikkan janji akan hari yang baru, yang subur dan penuh harapan. Di sini, menanam bukan sekedar menanam, tetapi menulis ulang kehidupan. Buah nanas tumbuh bukan hanya di tanah, tetapi di kesabaran, di kerja keras, dan di doa yang terucap dalam diam. Ibu Gilda duluan dong. Sore. Ibu kepala desa kan? Jadi ini kelompok pengolah. Lalat, bener lalat. Iya. Nanti keduluan dimakan lalat. Kita di sini sudah saudara. Ambil dulu saja ya. Nih, coba. Tumpah-tumpah airnya.
Airnya banyak banget. Enak. Hilang hausnya ini. Hilang haus. Air semua isinya ya. Ya, waktu itu kami dengan modal nekat saja. Pokoknya hantam sana, hantam sini bikin. Tetapi setelah itu kami minta pendampingan dari PT Vale. Iya, sehingga PT Vale hadir di tempat ini memberikan pelatihan, pendampingan awalnya. Jadi diajarkan gimana budidaya nanas, gimana mengelola nanas. Ya seperti itu. Nah, ke depan nanti Vale lagi mempersiapkan untuk pengrajin nanas, dalam arti bahwa daun-daun nanas ini nanti akan jadi benang dan itu akan jadi tenunan. Nah, sekarang yang sudah diajarkan didampingi oleh PT Vale yang membuat paper bag dari serat daun. Iya, seperti itu. Nah, itu ya upaya yang dilakukan. Nah, ke depan kan ada rumah produk juga Vale akan siapkan. Terus sekarang sudah ada rumah kompos, ada rumah maggot. Jadi semua dikolaborasi antara desa dengan PT Vale. Kebun ini adalah nadi sebuah desa. Setiap langkah di antara rumpun nanas membawa energi baru. Aroma manis buah dan suara langkah bersatu di tanah, menciptakan simfoni sederhana yang memanggil kehidupan. Dari tanah yang dulu sepi, lahirlah harapan yang tumbuh di setiap sudut. Dan cerita ini, seperti manisnya buah yang matang, akan terus hidup di bumi, di tangan, dan di hati mereka yang merawatnya. Ini sudah jadi, ini yang belum. Ini yang belum. Ini kelompok taninya Pak Gusti juga semua. Iya, budidaya nanas. Ini belum jadi, nanti 1 bulan lagi. Baru jadi. Iya. Oh, berarti dikasih biar dulu. Iya, difermentasi dulu. Jadinya ya. Jadi inilah yang kita pakai untuk memupuk tanaman yang ada. Ya, saya bersyukur karena salah satu program desa itu ada percepatan kegiatan. Nah, harapan kita kan ini sehubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Terus bagaimana memberdayakan masyarakat. Seperti itu. Tujuan utamanya bahwa apa yang menjadi harapan kita, misi kita untuk masyarakat itu bisa dibantu sama PT Vale, dipercepat. Bersama-sama ya. Iya, sama-sama. Dari desa, masyarakat, dan perusahaan. Iya. Di tepi Matano dan Lawa, waktu serasa berhenti, memberi ruang bagi hati untuk kembali belajar dari kesunyian alam yang penuh kearifan. Sungai dan danau tak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan cerita tentang harmoni, tentang cinta yang tak pernah putus pada bumi. Nanas Wasuponda bukan sekedar buah. Ia adalah matahari kecil yang lahir dari ketekunan petani dan hangatnya kebersamaan. Setiap tunas adalah bisikan alam, bahwa harapan selalu bisa tumbuh selama tangan-tangan tulus menjaganya. Ikuti terus perjalanan kami, The Mind Journey for Indonesia and the World. Sumatera hingga tanah Papua, gunung, laut, hutan pun ada. Indonesia luas.